Teman-teman, mari kita mundur sejenak. Selama bertahun-tahun, nama Sri Mulyani identik dengan kredibilitas global. Beliau bukan sekadar menteri biasa, tapi teknokrat kelas dunia. Pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dikenal di forum internasional, dan setiap kali ia berbicara, investor global mendengarkan. Kalimatnya tenang, diplomatis, penuh kehati-hatian. Bagi dunia, Sri Mulyani adalah jaminan stabilitas. Tidak heran kalau setiap kebijakan fiskal di eranya selalu dianggap kredibel. Tapi, di sisi lain, lahirlah Purbaya Yudisadewa. Sosok ekonom yang meniti karier dari bawah, anak kampung Bogor yang awalnya kuliah teknik elektro, sempat kerja lapangan di Schlumberger, lalu banting setir jadi doktor ekonomi di Amerika. Karirnya melesat sebagai ekonom vokal. Berani bicara apa adanya, bahkan rela menantang lembaga sebesar IMF dengan kalimat pedas. IMF bodoh. Bayangkan, kalimat itu diucapkan di tengah dunia, yang biasanya penuh basa-basi diplomatis. Disinilah perbedaannya terasa seperti langit dan bumi. Sri Mulyani bicara dengan bahasa global, elegan, penuh kalkulasi. Purbaya bicara dengan bahasa rakyat, lugas, tanpa filter. Satu membuat pasar merasa aman. Satunya lagi membuat rakyat merasa punya pejabat yang berani ngomong apa adanya. Mari kita lihat dampaknya. Ketika Sri Mulyani berbicara, rupiah bisa stabil hanya karena kredibilitasnya. Investor asing percaya, defisit APBN pun masih dianggap terkendali. Tapi apakah rakyat kecil benar-benar merasakan bahasa teknokratisnya? Bagi banyak orang, kata-kata beliau kadang terlalu tinggi, terlalu jauh dari realitas dapur rakyat. Sebaliknya, Purbaya dengan gaya ceplas-ceplos bisa bikin rakyat bersemangat. Saat ia bilang pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hal mustahil, rakyat merasa optimisme. Saat ia memindahkan ratusan triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke Bank Nasional, rakyat kecil merasa ada pejabat yang peduli uang berputar di lapangan, bukan hanya diam di kas negara. Tapi bagi pasar, gaya ini bikin keringat dingin. Salah satu kalimat blak-blakan bisa mengguncang bursa. Inilah dilema besar kita. Diplomasi elegan Sri Mulyani versus kejujuran blak-blakan Purbaya. Yang satu bisa menjaga citra Indonesia di mata dunia, yang satu bisa membuat rakyat merasa dekat dan dilibatkan. Keduanya sama-sama punya kelebihan. Keduanya juga sama-sama membawa risiko. Jadi teman-teman, mari kita renungkan bersama. Di masa depan, Indonesia lebih butuh siapa? Apakah sosok seperti Sri Mulyani yang menjaga kredibilitas global dan membuat dunia percaya? Atau sosok seperti Purbaya Yudisadewa yang blak-blakan, dekat dengan rakyat, dan berani bicara apa adanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dari diskusi ini kita bisa melihat masa depan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka, tapi juga soal gaya kepemimpinan. Sekarang, mari kita kupas tuntas. Apa arti dua gaya kepemimpinan ini bagi masa depan ekonomi Indonesia? Kalau kita bicara Sri Mulyani, maka kita bicara stabilitas jangka panjang. Bayangkan Indonesia sebagai kapal besar di tengah lautan global yang penuh badai. Sri Mulyani adalah nakhoda yang tenang. Ia tidak akan memutar haluan sembarangan. Tidak akan menaikkan layar terlalu cepat, karena tahu satu manuver salah bisa bikin kapal oleng. Dengan reputasinya, investor asing rela menaruh uang di Indonesia, obligasi negara laku, dan rupiah lebih stabil. Dunia percaya karena nakhoda ini bisa menenangkan gelombang. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Gaya tenang itu kadang dianggap terlalu jauh dari rakyat. Ketika rakyat mengeluh soal harga sembako, soal lapangan kerja, bahasa teknokratnya terdengar dingin. Rakyat merasa pemimpin fiskalnya bicara dalam grafik dan presentasi, bukan dalam bahasa dapur. Sekarang kita lihat Purbaya.